Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, kita masih dalam pengajian online hari ini ya secara virtual untuk majelis ilmu di pesantren Pondok Pesantren Nur Faizah Surabaya. Untuk hari kali ini adalah sesi tanya jawab tentang akhlakul karimah yang telah disampaikan oleh Bunyai tadi. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan ya Bu Eni, monggo Bu Eni sudah ya diaktifkan ya, sampun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bunyai, Bu Hesti. Tadi tuh kalau membaca sholawat 1000 kali kan surga tanggungannya. Nah, sementara wujud cinta kita kepada Nabi itu adalah juga cinta, artinya cinta kepada Allah melalui cinta Nabi. Dengan membaca sholawat berarti kita cinta Allah dan cinta Nabi. Kalau umpamanya wujud cinta itu kita selalu berselawat, baca sholawat, selalu berselawat begitu tanpa dihitung. Nggak tahu bisa nyampe 1000 apa enggak, pokoknya selawat terus gitu. Nah, sementara nyuwun sewu, amalan dari Bunyai itu kan selalu di mana tempat dengan mulut yang tertutup kita menyebut nama Allah itu dengan membaca ya Allah ya Allah ya Allah dengan mulut yang tertutup itu. Nah, ini yang diutamakan yang mana Bunyai? Ternuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mencari yang dimakan yang mana, ya Allah atau sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, itu sama dengan kita punya anak dua, punya anak dua. Lalu kalau kita mau ngasih yang diutamakan yang mana, berarti kan dua-duanya. Hanya sekarang kapan kita dalam kondisi apapun kita ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, suatu ketika lalu kita duduk sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Jadi atau kita dalam kondisi tertentu kita sendiri yang menentukan, kalau habis sholat ini saya baca sholawat sekian, kalau habis ini saya baca la ilaha illallah sekian, itu baik saja dan jumlahnya tidak ada ukuran pasti. Ada apa? Apakah itu la ilaha atau ya Allah yang banyak sholatnya sedikit atau sebaliknya, itu tidak ada masalah karena antara Allah dan Rasulnya itu jangan sama. Kita mengutamakan Allah ya sama dengan bahwa kita itu taat pada Rasul. Kita mengutamakan Rasul ya sama bahwa kita mengutamakan Rasul dan mengutamakan Allah. Mana untuk anifakan Allah atau Allah tadi. Kalau taat padaku berarti taat pada Allah. Dan dalam sholawat kan tidak ada Allah. Sallallahu Muhammad ya Allah, semoga memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita menyebut Nabi Muhammad itu juga menyebut Allah. Gitu. Nah, tapi kalau menyebut Allah kan nggak menyebut Nabi Muhammad, ya otomatis karena tentu saja Allah itu Tuhan yang segala-galanya. Kalau di Madinah itu tidak disejarkan tulisan Allah dan Muhammad. Kalau sini kan jejer Allah Muhammad. Kalau di Madinah enggak, ternyata tidak mensejarkan Tuhan dengan manusia. Nabi Muhammad itu manusia, Allah itu Tuhan. Jadi Tuhan adalah segala-galanya. Maka Allah ya Allah saja. Kalau Nabi Muhammad di bawahnya. Itu saya lihat di Madinah. Waktu itu saya ada tanda tanya. Kenapa ya enggak seperti di Indonesia Allah Muhammad jejer itu. Oh ternyata jangan mensejarkan Allah dengan manusia. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu manusia hambanya. Maka kalau dari pertimbangan itu berarti lebih baik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah daripada sallallahu Muhammad. Tetapi karena ada fadilah baca sholawat 1000 maka masuk surga, maka kita supaya mengeluangkan waktu paling berapa itu 20 menit nggak sampai ya baca sholawat Muhammad sallallahu. Padahal hidup kita 24 jam. Untuk istirahat tidur 8 jam, masih ada 16 jam. Bunyi sholawat Muhammad 1000 itu 15 menit. Kan masih banyak untuk ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi kalau sekarang ditanya prioritasnya, tentu Allah adalah di atas segala-galanya, baru Rasulullah. Maka kalau kita banyak zikir Allah, juga supaya banyak zikir kepada Nabi Muhammad, ya kita yang bisa menseimbangkan sesuai dengan kedudukannya Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu hamba Allah. Gitu Pak ini. Salam Muhammad 1000 kali tetap dibaca, tapi ya Allah ya Allah ya Allah tetap dibaca.
Itu bedanya kalau kita membaca Allah kan sudah mingkem semua orang nggak tahu tapi Allah yang tahu. Kalau Salam Muhammad kan nggak bisa dengan mingkem ya karena butuh Sallallahu ala Muhammad itu kalau mingkem kalau ya Allah ya Allah ya Allah nggak butuh bibir bisa. Jadi tetap Allah ada di atas segala-galanya di atas makhluknya. Nonton Mbak ini. Nggih. Punya nyambung meleh nggih. Yeah. Karena ada info di Madinah itu Allah di posisinya di atas. Ini terus di Indonesia kok bisa disejajarkan itu mungkin ada kaidah nopo atau ada di usul fikihnya bagaimana? Ya karena syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Sejajar karena tauhid dan Rasul. Itu Bu Eni. Oke, terima kasih. Oke. Enggak yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Bu Fuad, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun Nyai dan Bu Esti. Tadi disampaikan Nyai bahwa akhlak itu berhubungan dengan kepribadian. Kemudian mungkin hubungannya gimana ya mengenai akhlak dengan karakter. Kadang kan ada karakter itu, jadi misalnya ada orang yang berkepribadian memang dari sononya keras gitu ya bawaannya, ada yang lembut seperti itu. Nah untuk yang keras ini misalnya perkataan itu menurut dia biasa, tapi menurut yang diajak ngomong atau manusia yang lain itu perkataannya menyakitkan atau nadanya keras gitu. Jadi nggak sama antara yang diajak dengan yang diajak ngomong yang satunya, kadang ada seperti itu. Kemudian ada juga yang orang tersebut itu mungkin tahu bahwa akhlaknya itu harus berkepribadian seperti itu, tapi karena karakter dan wataknya tadi itu, orang tersebut misalnya agamanya kuat gitu ya, jadi kayaknya susah gitu ya untuk merubah karakter tersebut. Ya mungkin ada kiat-kiat bagaimana untuk melembutkan hati supaya merubah karakter tersebut. Kadang ada seperti itu. Di kitab Abu Minanas pun kadang kita sudah merasa berbuat semampu kita, tapi ternyata oleh yang bersangkutan tersebut masih dicela, masih disatu, gitu kan, kadang menyakitkan juga. Menurut dia itu biasa-biasa saja, kadang ada seperti itu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak kepada sama ini. Akhlak itu tadi apa? Dorongan batin yang menimbulkan perilaku. Karakter itu juga pembawaan. Antara akhlak dan karakter sama-sama bisa diusahakan, bisa dirubah. Kalau akhlak nggak bisa dirubah, kalau karakter nggak bisa dirubah, kalau karakter nggak bisa dirubah, maka Allah nggak ngutus Rasul. Pada Rasul itu diperintahkan untuk liutamnya maka dalam akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Permasalahannya sekarang dengan sesama. Dia bicaranya menyakitkan, tapi menurut dia biasa saja. Bagian tidak dibicara itu sudah tersinggung, sudah marah, sudah sedih, kecewa. Menurut dia biasa saja. Itu harus dirubah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 11 ayat 12 itu wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuq ba'dal iman. Kau jangan menjuluk-juluki dengan lakop itu julukan yang bukan sebenarnya itu loh. Oh, konyol misalnya itu ya. Menurut dia guyon tapi yang itu sakit hati, itu tidak dibenarkan. Kemudian wala tajassasu, jangan dari kesalahan. Ya, wala yaktab, jangan menggunjing. Terus kemudian jangan suudzon gitu. Kemudian termasuk jangan menyakiti, jangan bicara kasar, bicara lembut ya. Fabima rahmati min Allah lahum, karena rahmat Allah lah kamu bisa lembut. Maka dalam hal orang yang karakternya kasar, lalu orang yang banyak tersakiti dengan dia, harus ada yang mengingatkan,
bahwa kata sampean biasa, tapi orang itu sakit hati dengan kata-kata sampean. Kalau menyakiti orang kan berarti dosa dan seterusnya. Harus sudah mengingatkan dari hati ke hati. Sendiri saja, jangan diingatkan di hadapan orang banyak. Sudah diingatkan tapi nggak mempan, ya nanti dia akan mendapatkan efek dari perilakunya itu. Nah itu kan karakter, nggak bisa dirubah, bisa dirubah. Bagaimana akhlak manusia, karakter manusia, moral manusia, etika manusia yang tidak benar harus dibenarkan. Karena tidak benar itu menimbulkan kesengsaraan pada dirinya sendiri nantinya. Caranya bagaimana? Ya cara bagaimana untuk merubah itu. Nomor satu, kalau kita sebagai temannya, maka sering kita ingatkan berdua saja, bicara dari hati ke hati. Ya. Kemudian dicontohi, kemudian didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia diingat oleh Allah, baca Fatihah. Itu orangnya nggak tahu, tapi kita doakan itu termasuk doa mustajabah. Itu kalau kita orang lain. Kalau yang bersangkutan sendiri, orang itu kalau dia kasar, dia sombongnya dia nggak merasa gitu. Tetapi kan dia sering dapat pelajaran. Dia bicara saya ini orangnya kok seperti itu. Nah berarti saya kurang baik. Itu harus introspeksi. Harus introspeksi, mengoreksi diri sendiri, lalu mengadakan perubahan. Harus ada usaha untuk merubah. Kita nggak bisa merubah sendiri. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Bagaimana minta tolongnya? Kalau nggak bisa bahasa Arab saja baca Indonesia. Ya Allah, jangan jadikan saya orang yang sombong, orang yang kasar, orang yang menyakiti orang. Kalau dalam doanya itu kita baca surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya. An-Nas itu berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari segala jiwa yang tergoda oleh nafsu, oleh setan. Ya. Misalnya sosial khonas dari kejelekan bisik-bisik yang membisiki dalam hati. Lalu kita kadang-kadang jelek kepada seorang itu karena mengikuti bisik-bisikan. Yang jelas orang yang kasar dia nggak merasa, karena itu menjadi tabiatnya, harus mengingatkan. Kalau ngaji atau ada gurunya untuk mengingatkan, gurunya mengingatkan, nuturi. Karena itu kan dilanjutkan, nanti endingnya masuk neraka karena menyakiti orang. Tanpa terasa, dia nggak terasa, orang tersakiti. Itu kan Masya Allah bahaya. Kalau dia merasa kan bisa tobat. Kalau nggak merasa, boro-boro tobat, merasa salah aja enggak. Harus ada yang mengingatkan. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan ketika temannya salah. Teman yang baik adalah teman yang bisa membimbingnya, menghantarkannya ke surga, menghindari neraka. Maka kalau ada teman kita nantinya endingnya neraka gara-gara jelek kepada samanya dengan karakternya yang kasar itu, maka kita wajib membimbing mereka, mengingatkan mereka supaya merubah lalu menghindari neraka, berusaha masuk surga dengan melalui pergaulan dengan sesama. Jadi kita doakan dan kita ingatkan harus ada itu. Matur nuwun punya. Sami-sami. Monggo, ada yang lain yang mau bertanya? Alhamdulillah hari ini live streaming. Kalau ada penonton yang mau bertanya, monggo bisa chatting ya. Bagi jamaah, monggo yang mau bertanya. Ada lagi? Bu Nur Afifah barangkali mau bertanya, monggo. Ya, monggo Bu Nurul, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyai mungkin menguatkan pertanyaan yang di atas, Bunyai. Kalau ada seseorang itu mungkin dalam penyampaian tujuannya itu sama, Bunyai. Tetapi ada yang satunya itu memang keras dalam penyampaiannya, yang satunya mungkin tidak. Itu cenderung lebih bagus yang mana, Bunyai? Oke. Kadang kan untuk katanya untuk melakukan sesuatu itu harus ada actionnya, mungkin kalau agak keras itu lebih berhasil, apa memang seperti ini, Bunyai? Terus yang kedua, jika ada seseorang itu seperti yang dikatakan tadi, memang dia memang kadang itu menyakitkan, tapi kalau sudah kepepet
anunya itu action itu mesti dia nangis, nganu, pokoknya merasa dirinya benar gitu loh Nyai. Terus itu kalau nasihati itu bagaimana Bu Nyai? Dia kayaknya sudah nggak mau menerima nasihat ini kok. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama adalah penyampaian ajakan, apa dengan keras, apa dengan lembut. Masing-masing mempunyai min plus, ada kurang dan kelebihannya. Saya menyaksikan seseorang, asalnya dia nakal, dia itu malas ibadah, lalu mondok pada pondok pesantren hari raya puasa, hari raya pulang sebulan tok, itu berubah menjadi baik. Kata-katanya halus, kemudian rajin ibadah, kemudian taat pada orang tuanya. Ketika kemudian saya mondok di pondok itu, saya tahu, oh penyampaiannya keras, langsung masuk dalam hati. Keras nggak marah, keras dengan saya. Oh ngono sampean niku nek ngono begini loh gitu ya. Sing ini aja ngono kan gitu. Jadi penyampaiannya itu nada tinggi tapi dengan rasa sayang. Kondisional, membutuhkan seperti itu. Batin saya, oh seperti ini tak ketika dinasehati, cara menasehati keras tapi sayang, mengingatkannya dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika pulang langsung berubah. Sholat duha, sholat jamaah, awalnya ya Allah males banget, apalagi baca Quran. Begitu mondok sebulan itu kayak disulap itu. Oh ternyata penyampaiannya keras dengan kasih sayang. Kadang-kadang bukan seperti itu, kondisional tadi. Ada juga kalau pencalonan keras gak diundang lagi, oh pegah aku, ada yang seperti itu. Ada yang penyampaiannya lembut disukai, ada juga. Maka dalam ini kondisional. Mungkin suatu ketika perlu kita mengundang orang-orang yang keras, orang yang memberi nasihat dengan keras dan tegas. Nabi itu kalau khutbah sampai merah matanya, seakan-akan Nabi memarahi, itu berarti penyampaian harus dengan tegas dan seakan-akan marah, tapi kan enggak, ya menyampaikan ajaran. Tetapi Nabi juga lemah lembut. Nabi itu qaulal layyinan, ucapan yang lembut, yang menyejukkan, sopan santun. Satu figur, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Jadi memang kondisional. Siapa kita hadapi? Kita menghadapi seorang, iki nek dihalus-halus, gak mau buat ini orang kayak gini. Kita kan tahu. Kalau kita menyampaikan dengan keras, tapi pakai sayang. Jangan begitu ya, nanti kan gitu. Ada yang kalau gitu kan malah John terus nggak mau misalnya. Itu harus dengan cara lembut. Jadi kita yang muktadul hal itu sesuai dengan situasi kondisi. Kapan kita menyampaikan dengan keras, kapan menyampaikan dengan lembut, itu kondisional. Dan kita akan paham kapan kita melakukan kelembutan kekerasan dalam penyampaian ajaran agama, dalam berdakwah, dalam mendidik. Ya. Kemudian yang tadi itu menyakitkan, tapi kan dengan reaksinya terus nangis, ampun, itu bagaimana untuk menasihati yang dia sudah nggak bisa menerima nasihat. Kewajiban kita fa innama 'alaikal balagh, kewajibannya yang menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan, kita sudah nuturi, Mbak, Bu, sama seperti itu, maka akibatnya seperti ini. Seharusnya nggak begitu tapi begini, misalnya nggak apa-apa, ngeyel saja ya sudah. Akhirnya kita doakan saja. Kalau kita lihat kemungkaran kan harus kita merubahnya, pertama dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Dengan lisan nggak mempan, dengan kekuasaan nggak mempan, ya sudah dengan hati kita doakan saja. Mengingatkan atau merubah kesalahan kemungkaran dengan hati itu nomor 1 ingkar dalam hati, nomor 2 mendoakan. Kita doakan saja, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Gitu. Jadi kita tetap ambil peran untuk merubah orang-orang yang punya karakter yang menyakitkan orang lain tanpa dia sadar dia menyakiti, kan pasti dosa itu. Kita bantu saja dengan doa. Tetapi sebelum doa, ingatkan dulu. Kita mengingatkan dulu. Kita tempuh cara kedua dengan lisan. Kalau dengan kekuasaan, kalau kita punya kekuasaan, ya jadi RT, jadi pejabat, atau jadi orang tua, atau jadi guru, kita punya kekuasaan untuk menjadikan dia lebih baik. Tapi kalau kita nggak punya kuasa pada dia tetangga, berarti bukan kekuasaan kita, bukan RT, tapi hanya tetangga, maka sampaikan dengan
ingatkan dengan lesan. Teman sebaya dengan lesan. Kalau disampaikan nggak mempan, ya sudah, kewajiban sudah gugur. Allah nanti akan memberi hidayah atau membiarkan saja seperti itu. Ya jelas kita sudah nggak tega kalau dia masuk neraka, kita sudah menasihatinya. Begitu Bu Nurul. Matur nuwun. Yes, sami. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Oh iya, monggo Bu Eni, monggo. Nyai nyambung meleng nggih Bu Nyai. Nggih. Banyak bertanya. Terus Bende. Memang ada Bu Nyai. Seseorang itu yang karakternya itu memang enggak tahu kok susah berubah Bu Nyai. Itu memang dari kecil itu sudah begitu. Sampai sudah berusia itu begitu. Itu orang tuanya sudah ikhtiar kemana-mana. Tapi kok susah berubah ngaten Bu Nyai. Nggih ngaten Bu Nyai. Berarti sekarang usahanya usaha dengan doa. Allah itu muqallibul qulub. Allah itu maha membalik hati. Doa orang tua mustajabah. Salah satu doanya adalah anaknya bahkan Fatihah habis sholat asar 25 kali. Habis saat asar, bacakan anaknya itu, nasta'in minta tolong ya Allah, anak saya jadi lembut misalnya. Anak saya itu kan jadi menebar kejelekan di mana-mana kalau karakter seperti itu kan. Menyakiti orang kan dosa dengan ini. Nanti kan masuk neraka kalau waktu hisab hakul adami itu. Maka orang tuanya, saudaranya, supaya membantu. Kalau sudah dinasihati nggak mempan, maka sekarang minta Allah supaya merubah hatinya. Allah yang maha bisa. Dengan salah satunya ibunya mendoakan. Apakah baca Fatihah setelah sholat asar 25 kali atau kapan saja 42 kali itu boleh. Ini adalah usaha batin yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, anak kita yang agar nggak masuk neraka. Dan itu masalah serius, bukan masalah duniawi, itu sudah masalah akhirat itu, karena mencakup masalah dosa dan pahala. Yang itu menebar dosa di mana-mana, kita nggak bisa membantu karena sudah gawani bayek mungkin gitu ya. Tapi Allah bisa merubah. Bantulah dan baca Fatihah ibunya atau saudaranya. Nasta'in minta tolong ya Allah supaya hatinya berubah, adalah hidayah gitu. Karena kadang kita masuk neraka nantinya. Nggih, matur nuwun Bu Nyai. Makasih Bu Esti. Yes, sami Bu Eni. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, rasanya sudah cukup Bu Nyai. Para teman sesi tanya jawab kali ini. Jadi mau itu hasanah tentang akhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai menjadi pelajaran buat kami, tambahan ilmu untuk kami, dan Bu Nyai tetap sehat walafiat bisa membagikan. Terima kasih matur nuwun juga kepada para pemirsa dan juga para jemaah. Mudah-mudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.